Hai Snack Rip. Balik lagi bareng gue Arya. Dan Anti. Dan sekarang kita mau ngomongin sebuah series dari you know lah, Catch Play. Catch Play. Sebuah series dari Inggris yang berjudul Red Eyes. Mata Merah. Aku merah gak? Baju kamu merah. Kenapa kita mau ngomongin series ini? Karena kebenaran aja lagi nyari series yang jumlah episodenya nggak banyak ya. Iya. Terus thriller gitulah yang simple-simple. Ini tuh 6 episode soalnya. 6 episode doang, betul. Dan ada unsur-unsur transportasi umum ya, yaitu pesawat. Detail banget ya. Iya, lagi iya. pengen nyari yang ini, yang dikit, yang transportasi. Bener harus gitu kita kalau nyari tontonan. Agak terus repot jelas ya. Kita mau itu apa gitu. Semua yang di pesawat itu biasanya menarik. Tapi ini bukan pembajakan gak sih? Iya, terakhir dong pembajakannya. Ya tapi intinya ada misteri gitu ya di pesawat. Iya. Jadilah Red Eye ya. Iya. Ceritanya itu tentang seorang dokter ya. Dia itu baru dari seminar kedokteran di Cina. Pas pulang nyampe bandara Inggris malah di stop, nggak boleh masuk. Sampai akhirnya ternyata terkuak kalau ada cewek meninggal di Cina gara-gara dia katanya. Iya, dibilangnya begitu. Dia bilang begitu. Dia kaget tuh karena ngerasa bukan. Iya. Si dokter ini tuh namanya Matt ya. Dan si Matt ini akhirnya disuruh balik lagi sama pemerintah Cina. Iya. Jadi lu suruh naik pesawat lagi sana. Diutus satu polisi ya namanya Hana untuk mengeskort dia gitu. Iya. Pas udah terbang ke Cina ternyata banyak kejadian mengerikan karena banyak yang mati ternyata. Satu persatu mati termasuk teman-temannya si Matt ini ya. Yang terpaksa ikut balik sama dia ke Cina. Kita mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di pesawat yang ditumpangi Matt dan Hana. Menarik ya ininya premisnya ya. Bener, karena ya itu dia. Di awal kita diliatin openingnya banget nih, kita diliatin si Matt ini emang berjibaku gitu kan sama berantem orang gitu kan. Terus kabur pakai mobil, terus mobilnya nabrak, terus dianya luka. Nah dari situ kan kita berpikir nih, wah biasanya kalau cerita-cerita kayak gini ada sesuatu nih, either protagonisnya tidak dipercaya gitu, atau protagonisnya beneran jujur. Dan ternyata pas nonton ya, ternyata ini bukan cuman sekedar misteri di pesawat aja ya. Jadi ini kayak thriller yang melibatkan agen rahasia gitu lah, mata-mata. MI6, MI5. Iya. Kalau di Inggris itu MI6 ya. Kalau di Amerika CIA. Di Inggris MI5, di Amerika FBI gitu. Kalau di Indonesia BIN, udah itu doang. Soalnya kalau MI5 itu dalam negeri, MI6 itu luar negeri gitu. Gitulah, ada ininya, ada. Kamu agen ya? Oh, kamu tahu sih. Agen LPG loh. Agen galon. Aku ngerasa kayak thriller spionase gitu sih, cuman kayak spionasenya di background doang gitu. Minim, lebih ke kayak thriller misteri sebenarnya kalau di atas pesawatnya. Aku suka di sini kan dibilang karena dia dari London dan dia harus balik lagi ke Cina. Jadi ada gabungan dua negara gitu loh. Iya, benar. Maksudnya ada London dan Cina dan pemain-pemainnya pun. Betul, jadi gabungan gitu. Nanti kan soalnya pas di Cina ntar ada yang mati kan juga orang sana kan, kayak orang Cina, melibatkan warga-warga Cina. Nanti banyak juga yang dari pemerintahan London. Jadi orangnya orang-orang bule gitu. Bahkan ada yang mix juga kan, kayak adiknya gitu. Jadi kayak seru juga ada dua kultur, dua budaya. Iya, ada yang Asia sama yang enggak gitu. Jadi kelihatan cukup menarik sih. Awalnya itu sungguh menarik sih buat aku. Kayak misalnya dia tiba-tiba langsung ketabrak mobilnya terus dia kabur padahal mobilnya sendiri. Tiba-tiba dibilang kalau lo harus balik karena di mobil ada mayat. Enggak gitu. Kaget akhirnya suruh balik lagi tiba-tiba di pesawat. Dia ketemu teman-temannya yang konferensi juga. Ternyata teman-temannya yang dokter itu juga disuruh balik lagi. Kenapa cuman mereka gitu? Si Matt dan teman-temannya itu kayak, kenapa nih gitu. Jadi kayak anjir gitu, seru gitu. Benar. Banyak pertanyaan. Bener gak sih si Matt ini apa dia cuman bohong? Apa dia bener gitu. Betul. Gitu-gitulah yang kayak gitu-gitunya tuh yang Hana juga kayak ini bener apa enggak sih kayak gitu kan. Ya, polisinya juga bingung ini baik apa enggak ya gitu-gitu. Sampai akhirnya nanti terungkap sih. Dan aku juga sebenarnya suka di sini karena core ceritanya adalah soal persaingan politik ya dari dua negara atau tiga negara besar lah kalau di sama Amerika lah ya. Amerika benar-benar bukan hal yang kelihatan langsung gitu di depan. Sementara yang nerima akibatnya mah warga sipil. Iya. Yang nggak tahu apa-apa. Ya itu lucu sih. Maksudnya karena ya bisa jadi kayak gitu sih sebenarnya gitu. Warga sipil mah nggak pernah tahu apa-apa gitu. Selalu ada operasi di balik operasi gitu kan. Si Matt itu dia seorang dokter. Terus ya udah dia nggak tiba-tiba jago banget gitu. Ya dia bertingkah seperti warga sipil, dokter yang nggak bisa kayak berantem. Soalnya kan di sini nanti ada polisi, terus ada kayak ada yang jahat lagi itu. Maksudnya
ya udah pas dia bergumul kalah juga Iya, gitu. benar. Terus dia takut-takut juga kayak gitu. Jadi nggak tiba-tiba langsung karena dia pemeran utama langsung kayak tiba-tiba jago gitu loh. Betul. Jadi ya make sense sih. Karakter polisinya juga si Hana juga ya udah, dia nggak yang jago banget, maksudnya jago secara fisik ya ada, tapi maksudnya dia bukan tipe karakter yang langsung tahu segalanya gitu. Iya, nggak kayak Sherlock gitu ya, Iya. atau apa, wah ini adalah ini Bener. adalah ini gitu, nggak tetap Sama mencari aja, sih. Iya. bingung juga gitu Iya, awalnya gimana Iya, gitu. iya, Ya kan? Dan aku juga suka gimana di sini keberadaan agen itu diliatin biasa aja gitu, bukan yang kayak film-film James Bond or something iya, gitu iya. kan. Sebenarnya bosnya si Matt itu di organisasi dokter itu ya agen gitu. Cuman ya udah gitu aja gitu. Kayak orang biasa. Nah, agen yang benar-benar mengerikan tuh ya emang gitu, yang tidak terlihat seperti agen. Ada tuh bagian-bagian yang nggak di pesawatnya. Cuman jadinya kalau buat aku kurang banyak ya. Maksudnya di sini kan dia sempat ada di Cina, terus nanti ada di London jelas. Nggak kelihatan Cina dan Londonnya. Iya. Maksudnya nggak, ya sebenarnya itu bisa di mana aja nggak sih? Gitu. Iya. Jadi nggak terlalu spesifik. Dan kadang aku merasa agak membosankan gitu sedikit. Kenapa? Karena di pesawatnya kelamaan ya. Iya, dan ini kan bukan yang gimana ya, bukan yang thrilling banget, bukan yang over the top banget gitu, Iya. bukan yang kayak bencana gitu kan. Ada tuh kita nonton apalah misalnya Iya, ada iya. apa bencana atau ada teroris atau yang gimana. Kalau ini iya. tuh enggak kan, ada kayak diem ngumpet nyari, Iya, tiba-tiba iya. mati. Terus apa gitu-gitunya tuh kadang aku ngerasa Iya, lama iya, juga iya. ya gitu. Karena ini ancamannya itu dia tidak terlihat. Iya itu. Makanya kadang kalau misalnya si adiknya itu lagi kemana-mana, aku kayak akhirnya keluar Itu keluar dia sedikit, makanya butuh kayak gitu. ada selang-seling ya. Ya misalnya adiknya ke rumah yang agen itu, tiba-tiba ada sniper yang gitu-gitu. Iya. Itu kan cukup Benar. bikin melek gitu. Dan kalau buat aku ini tuh asik buat kayak santai gitu loh nontonnya. Betul. Untuk kayak sambil makan, Yes, benar, sambil chill-chill gitu. Jadi bukan yang cerita yang bombastis, yang deep, Iya. yang meaningful tuh nggak Benar. terlalu begitu sih. Nggak harus mikir berat banget sih. Iya, ini, iya. asli. Jadi kayak ya udah gitu aja Cukup- buat santai-santai gitu. Cukup Oke. ikutin aja. Siapa tahu lagi nyari tontonan yang kayak kita tadi spesifik gitu ya, thriller di transportasi umum apa gitu ya. Nah ini pesawat ada Red Eye. Meskipun tidak sepenuhnya ini ngeliatin para agen yang jago banget gitu kayak di film-film action. Di sini lebih ngeliatin kayak agen yang kerjaannya di balik meja ngelihat monitor gitu. Bukan agen yang menyusup yang jago-jago gitu, enggak. Tapi kalau kalian pernah nggak nonton lagi film yang ceritanya bersetting di pesawat dan thriller ya, coba komen. Hijack paling ya. Ya, Kalau yang Hijack. baru-baru maksudnya yang Sebentar lagi film Indonesia ada kayak gini, apa? Tukar Takdir judulnya. Oh, oke. Itu di pesawat juga. Aku nggak tahu sih, tapi lebih detailnya kayak gimana gitu ya di pesawatnya. Apakah beneran full di pesawat atau ada yang lain juga. Yang mainnya Nicholas Saputra. Oh ya. Jadi penasaran Yang juga. Korea itu ada kan yang Oh orang iya, juga? Korea ada. Itu kan yang disaster kan itu. Iya. Ya. Banyak sih sebenarnya yang cerita di pesawat dan emang udah agak jarang ya, maksud aku dibikin jadi film atau series. Makanya ketika ada cerita yang melibatkan teroris, action apapun di pesawat jadi pengen nonton aja. Iya. Gitu. Kita kasih skor dulu berapa nih untuk Oke. Red Eye. 6 nanosim per 10. Mantap. Aku kasih 6,5 lah ya Oke. dari 10. Masih tetap oke untuk ditonton. Apalagi di sini karakter Hananya itu mantep sih. Siapa ya yang mainnya? Jing Lucy kalau nggak salah yang mainnya. Itu yang main Crazy Rich Asian. Oh iya. Iya kan? Iya, aku lihat iya. Asia Inggris. Kayak Henry Golding. Jadi Tapi Andrew Golding mukanya mah udah kayak udah kayak bule banget iya. ya. Benar-benar. Kalau ini masih Asia Cina-Cina banget, lah gitu. Cici-cici. Silakan komen dan Ya. kalau belum nonton langsung aja ke Catch Play ya. Oke. Langganan murah banget di Catch Play, dan di Catch Play banyak juga series dan film-film fantastis lainnya karena lebih cepet biasanya di Catch Play masuknya. Dan aku gak sabar nunggu Dexter Iya, beres. Kita masih Tonight is the nonton night loh. Dexter. Iya benar. Ini kan Sabtu. Emang. Kita masih nonton Dexter juga. Iya, Itu iya, nanti iya. akan di-review Dexter Iya. kalau udah selesai ya. Di Yes. Catch Play juga itu. Wah, mantap. Oke, kalau begitu seperti biasa jangan lupa apa Jangan aja. lupa like, comment, subscribe, follow semua sosial media Snakrip. Dan kalian juga bisa join membership Cinecrip. Ya. Beli merchandise Cinecrip juga bisa di Betul. bawah ini, linknya ada di bawah video ini. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi di episode-episode lainnya. Bye. Bye.